Saya Robert Yusufael, BP 191086-2005. Saya Gusniati dengan BP 191086-3027. Saya Windy Lutfi Hamidi, 1910-86-1005. Untuk materi pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai analisis kesalahan dalam mengolah pidato. Seperti sebelumnya, yang kita ketahui bahwa pidato itu merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran terhadap suatu hal. Nah, mungkin sebagian dari kita pernah melakukan pidato di tempat umum, maupun di sekolah ataupun di tempat umum lainnya. Terkadang itu membuat kita sedikit grogi hingga ketakutan karena kita kurang mempersiapkan materi dari pidato tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh kesalahan dalam mengolah pidato. Yang pertama adalah pidato tidak cukup menjelaskan pokok-pokok penting. Nah, mungkin pokok-pokok penting tersebut harus disiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pidato. Contohnya saja seperti kita mencatatnya dalam catatan kecil dan kita bawa catatan tersebut ke atas mimbar. Nah, itu membuat kita akan teringat akan hal-hal apa saja sih yang harus kita sampaikan pada saat berpidato. Nah, yang kedua, ada kekurangan informasi mengenai situasi pendengar. Kurangnya persiapan, bahan bicara, hingga pemahaman dari pembicara dapat membuat pendengar menjadi kurang kredibel terhadap pembicara. Hilangnya rasa kepercayaan dari pendengar karena si pembicara tersebut tidak sadar dengan situasi pendengarnya dan kurangnya informasi. Contohnya saja seperti andaikan kita membawakan pidato mengenai Hari Pahlawan dan kita pun kadang-kadang sampai informasi andaikan tanggal Hari Pahlawan itu pun kita lupa dan itu membuat si pendengar jadi tidak percaya lagi dengan kita. Nih apaan sih, kok pembicara kayak gini sih? Kurang persiapan nih, kurang informasinya nih, seperti itu. Dan itu dapat membuat pidato kita tersebut diacuhkan oleh para pendengar. Nah, selanjutnya kesalahan dalam mengolah pidato yaitu faktor-faktor yang menimbulkan keributan tidak diperhitungkan sebelumnya. Contohnya saja, seperti suara pembicara yang kurang jelas dapat menjadi salah satu faktor terjadinya keributan pada pendengar. Dikarenakan pendengar tidak bisa mendengar dengan jelas apa isi pidato tersebut sehingga acuh terhadap apa materi dari pembicara tersebut sehingga mereka kehilangan fokus seperti itu. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah kesalahan dalam organisatoris. Apa aja sih kesalahan dalam organisatoris itu? Yang pertama yaitu adanya media pembantu yang tidak direncanakan secara optimal. Contohnya itu seperti media audio, visual, bahkan media audiovisual. Contohnya seperti apa? Ada LCD proyektor, ada mikrofon, yang ketika tidak direncanakan secara optimal akan membuat pendengar merasa tidak nyaman ketika mendengarkan pembicara berbicara. Kedua, itu adanya ketika pembicara tidak mengambil kesempatan untuk berbicara dengan pendengar sebelum tampil. Nah, apa sih gunanya berbicara dengan pendengar sebelum tampil? Itu adalah untuk bagaimana si pembicara itu dapat memahami audiens. Apa sih yang sebenarnya yang diinginkan oleh si audiens. Dan juga pembicara dapat memahami tentang bagaimana komunikasi verbal dan nonverbal yang akan digunakan sehingga dapat dipahami oleh pendengar tersebut. Yang ketiga yaitu adanya tidak menyiapkan teks yang cukup. Maksudnya di sini adalah pembicara tidak menyiapkan materi yang jelas sehingga pendengar tidak dapat mengerti apa sih sebenarnya yang pembicara maksud dalam pidatonya itu. Yang keempat, tidak memperhatikan terang atau gelapnya ruangan dan juga ventilasi udara dalam ruangan tersebut. Kenapa sih dua hal itu penting banget dalam pidato? Yaitu karena justru itu juga menjadi salah satu bentuk kenyamanan seorang pendengar untuk memahami apa yang dimaksud oleh si pembicara itu sendiri. Contoh, ketika kita menggunakan LCD proyektor dan ruangan tersebut terlalu terang, maka kita tidak akan dapat melihat LCD proyektor itu dengan baik. Yang terakhir, yaitu pembicara tidak mencoba dan mengecek alat-alat yang akan digunakan sebelum berpidato. Kenapa sih itu penting? Karena hal itu dapat dilakukan untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi ketika berpidato. Ada kesalahan dalam penampilan dan sikap.
Tentu kesalahan ini sangat erat kaitannya dengan penampilan dan sikap seorang pembicara. Dan terdapat beberapa kesalahan di antaranya. Pertama, penampilan yang tidak bersemangat. Ketika kita menjadi seorang pembicara, tentu kita harus menampilkan sikap semangat kita agar audiens yang mendengar atau yang memperhatikan kita juga ikut semangat terhadap apa yang telah kita sampaikan. Selanjutnya, tidak melakukan kontak mata dengan pendengar. Ini juga termasuk ke dalam kesalahan pembicara. Karena ketika kita melakukan kontak mata dengan audiens, itu akan membuat rasa percaya diri kita semakin tinggi dengan cara kita memandang audiens secara pasti, secara tegas, sehingga audiens akan terpengaruhi terhadap pandangan kita itu, sehingga mereka dapat atau mampu untuk memahami apa yang telah kita sampaikan. Selanjutnya ada gerak-gerik yang tidak terkontrol. Dalam kesalahan ini, pembicara melakukan gerak-gerik yang tidak dikontrolnya karena dapat membuat audiens tidak nyaman terhadap apa yang dia lakukan. Analisis kesalahan dalam membawakan pidato. Seperti contoh yang pertama, yaitu terlalu jelas menunjukkan rasa takut dan cemas. Terkadang kita tidak bisa menutupi apa yang kita rasakan terhadap orang lain. Itu mungkin si pendengar tersebut langsung sadar akan hal itu. Nah, hal ini biasanya terjadi karena kita terlalu grogi dan intinya itu kita kurang persiapan dalam mental maupun di keadaan langsung seperti itu. Dan tentunya hal ini dapat diatasi dengan cara kita melakukan pola pernafasan terlebih dahulu. Mungkin kita bisa menarik nafas lebih dalam sehingga kita lebih rileks seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu kurang konsentrasi terhadap pesan yang akan disampaikan karena terlalu banyak berkecimpung dengan masalah pribadi. Nah, banyak sekali nih pembicara yang mempunyai masalah di rumah dan dia membawanya ke dalam dan belum menemukan solusinya seperti itu, sehingga masalah itu terus berlarut sehingga dia tidak fokus pada saat membawakan pidato. Seharusnya pembicara tersebut menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu di rumah sehingga ia bisa enjoy, bisa lapang dadanya dalam membawakan suatu pidato seperti itu. Selanjutnya yaitu ada membuka halaman pidato terlalu keras, apalagi mikrofonnya itu terlalu peka. Nah, pembicara tersebut seharusnya sedikit mengatur jarak dari mulut ke mikrofon agar suaranya tidak pecah. Biasanya kan kalau misalnya kita lagi berbicara di depan mic, itu pasti kalau kita deketin itu suaranya nyaring, jadi jatuhnya menimbulkan kebisingan atau noise. Nah, selanjutnya yaitu ada si pembicara tersebut terlalu terikat kepada teks tanpa kadang-kadang bicara bebas seperti itu. Terlalu berpedoman kepada teks tentunya akan membuat pidato pembicara menjadi kaku dan kurang luwes. Sebaiknya memadukan pidato antara teks dengan spontanitas seperti itu. Selanjutnya yaitu dalam pembeberan kurang ada selingan seperti anekdot, lelucon, atau visualisasi. Nah, supaya pendengar sedikit terhibur nih, seharusnya pembicara tersebut melakukan sedikit intermezzo atau lelucon. Dan yang penting, si pembicara tidak boleh sampai menyakitkan hati dari audiens tersebut. Karena itu membuat kualitas dari pidato kita, kualitas dari diri kita akan dipandang buruk oleh orang lain. Nah, selanjutnya yaitu adalah pidato diawali dengan permintaan maaf. Hal ini terkesan sang pembicara melakukan kesalahan, padahal kan sebelumnya tidak pernah melakukan kesalahan. Padahal itu hanya sekedar basa-basi dari pembicara. Dan hal ini pun harus dihindari dari sang pembicara. Selanjutnya yaitu sudah mulai berbicara meskipun suasana belum tenang. Nah, ini menurut pengalaman saya nih, emang banyak sekali sang pembicara yang sebelum audiensnya tenang, dia udah mulai berbicara. Nah, itu kan merupakan hal yang fatal, dikarenakan bagaimana cara pesan dari pembicara tersebut akan sampai sedangkan audiensnya masih ribut, masih memikirkan dirinya sendiri. Nah, itu sebenarnya harus kita tunggu sampai keadaan pendengar tersebut tenang agar pesannya dapat tersampaikan dengan jelas.
Selanjutnya yaitu ada kesulitan waktu memberi salam para pendengar. Nah, ini pembicara harus legowo dan rendah hati dan jangan segan untuk memberikan salam kepada pendengar. Itu dapat membuat persepsi dari pendengar kepada pembicara baik, seperti itu. Selanjutnya yaitu pidato itu terlalu sempurna sehingga menjadi steril. Nah, kadang-kadang yang terlalu sempurna itu kadang-kadang itu yang membuat menjatuhkan, itu yang membuat buah lempar seperti itu. Sebenarnya baik sih jika pidato itu sempurna, namun sesuatu terlalu baik itu juga tidak terlalu bagus. Nah, selanjutnya yaitu ada ketiadaan pertanyaan-pertanyaan retoris. Banyak sekali pendengar yang memberikan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Biasanya hal ini terjadi karena pendengar ingin mencari perhatian saja. Tentunya pembicara harus bijak dalam mengatasi masalah ini. Nah, selanjutnya yaitu berdiri terlalu jauh dari mikrofon sehingga suara tidak jelas. Pembicara harus pandai mengatur jarak antara mikrofon dan menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, biasanya banyak nih kita lihat yang sang pembicara tersebut mulutnya itu sangat jauh dari mikrofon sehingga suara tidak terdengar jelas. Seharusnya mengambil jarak sekitar 3-5 cm dari mulut ke mikrofon tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah gerak-gerik dan mimik kurang menyokong ucapan-ucapan. Kurangnya body language atau gestur itu dapat membuat pembicara kurang menyokong ucapan-ucapannya. Seharusnya pembicara tersebut harus melakukan itu agar pidato lebih menarik. Nah, seperti contohnya, nggak mungkin dong kita aneka pidato mengenai hari pahlawan, hari guru, tapi dengan mimik dan gestur yang kurang bersemangat. Padahal kan kita harus, contohnya kalau hari pahlawan kan kita menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Nggak mungkin dong kita kayak mimik aja kayak sedih seperti itu kan, atau lesu, seharusnya bersemangat seperti itu kan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah kekurangan teknik untuk menurunkan rasa tegang pada pendengar. Nah, mungkin para pembicara banyak nih yang membuat si pendengar tersebut tegang, kayak terlalu serius untuk mengikuti alur dari pidato tersebut. Nah, si pembicara harus melakukan seperti ice breaking atau kuis-kuis berhadiah agar si pendengar itu lebih tertarik dan lebih tidak tegang untuk mengikuti pidato dari pembicara tersebut. Materi selanjutnya yaitu adalah kesalahan dalam hubungan dengan pendengar. Yang pertama yaitu kurangnya visualisasi dalam pidato. Jadi, pembicara itu harus bisa memberikan visualisasi yang bagus agar si pendengar dapat memvisualisasikan di otaknya seperti apa sih yang dimaksud oleh si pembicara itu sendiri. Yang kedua, tidak adanya atau terlalu sedikit contoh yang diberi oleh si pembicara. Nah, ini relate nih sama yang nomor 1 tadi. Jadi, ketika pembicara tidak memberikan contoh yang konkret atau yang sederhana tentang apa yang dibicarakannya, itu akan membuat si pendengar sulit memahami dan menggambarkan di dalam otak mereka tentang apa sih yang dimaksud sama si pembicara. Ketiga, yaitu kurang memperhatikan dan mempertimbangkan apa sih yang dimau sama si pendengar itu gitu. Nah, jadi keinginan pendengar itu adalah bagaimana si pembicara dapat menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan secara baik dan benar. Nah, ketika si pembicara tidak mampu untuk menyampaikan hal itu dengan baik, maka akan terjadilah kesalahan dalam hubungan dengan pendengar. Yang terakhir itu adanya menceritakan lelucon yang tidak pada tempatnya. Sebenarnya boleh sih memberikan lelucon di dalam pidato, tapi ada tempatnya juga gitu. Misalnya nggak terlalu sering, atau konteksnya harus ada dulu, atau tidak mengandung unsur sara, dan lain sebagainya macamnya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu kesalahan terhadap teks atau manuskrip. Yang pertama ada kalimat-kalimat yang terlalu panjang. Ketika kita menjadi pembicara, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang dapat dipahami oleh orang banyak secara ringkas dan singkat, dan tertuju langsung pada intinya. Karena kalau kita menggunakan kalimat-kalimat yang panjang, itu akan membuat audiens merasa bosan mendengar kata-kata kita, sehingga pesan yang kita sampaikan tidak dapat diterima dengan baik. Selanjutnya ada teks yang dicetak terlalu rapi atau dengan huruf kecil.
Kesalahan ini terjadi karena kita menuliskan teks atau manuskripnya dengan tulisan yang terlalu kecil dan teksnya yang terlalu dekat, sehingga ketika kita membaca hal yang ingin kita sampaikan tersebut, kita mengalami kesulitan sehingga pesannya tidak nyampe kepada audiensnya. Yang terakhir ada terlalu menyimpang dari tema. Seperti yang kita ketahui, sebelum menjadi pembicara, kita harus mengetahui dulu apa tema dari acara yang kita hadiri tersebut. Sehingga apabila kita menjadi pembicara, omongan kita sesuai dengan konteks tema agar audiens dapat memahami acara apa yang sedang dia hadiri, sehingga pesannya juga dapat disampaikan dengan baik. Analisis kesalahan dalam berbicara. Seperti contohnya, yang pertama, adanya terlalu banyak kata yang mengulang. Pengulangan kata pada saat berpidato itu lumrah terjadi pada pembicara. Kebanyakan pembicara tidak sadar akan hal itu dikarenakan terlalu fokus terhadap materi isi pidato atau berbicara secara tergesa-gesa. Seperti contohnya saja nih, mungkin teman-teman dari awal hingga sekarang ini dengar saya banyak melakukan pengulangan kata seperti nah. Itu biasa juga sering terjadi pada pembicara saat berpidato. Nah, selanjutnya itu tempo bicara yang terlalu cepat. Biasanya hal ini dilakukan karena sang pembicara ingin cepat menyelesaikan pidatonya. Namun, hal ini dapat membuat pendengar tidak paham akan pesan yang disampaikan pembicara. Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan tempo bicara terlalu cepat juga karena si pembicara tersebut grogi dan ketakutan akan kritikan si audiens tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengcopy kebiasaan pembicara lain. Hal imitasi atau meniru sesuatu hal dari orang lain banyak juga dilakukan oleh pembicara. Itu dikarenakan pembicara tersebut biasanya kehabisan ide, bahkan tidak mempunyai ide, sehingga dilakukannya imitasi atau peniruan terhadap kebiasaan pembicara orang lain. Nah, seharusnya sang pembicara tersebut harus sering-sering melakukan observasi, melakukan pencarian, bagaimana sih cara supaya kita mempunyai ciri khas unik pada saat berpidato, sehingga orang lain tertarik akan hal itu. Nah, selanjutnya yaitu teknik bicara yang buruk, seperti suara, tekanan, ritme, dan lain-lain. Jika pembicara memiliki teknik bicara yang belum sempurna, maka yang harus dilakukan oleh pembicara yaitu perbanyak latihan suara di depan cermin, serta menambah kepercayaan diri. Hal ini mampu membuat kita menjadi lancar saat berbicara, karena kita sering melakukan pengulangan dalam latihan. Itu membuat pidato kita akan semakin sempurna. Nah, selanjutnya yaitu suara yang monoton, tidak ada tinggi rendahnya. Seharusnya pembicara itu harus mengatur intonasi dalam berbicara agar pendengar tidak bosan saat mendengarkan pidato tersebut. Tentunya tidak enak dong kalau misalnya pidato itu didengar kayak nada itu flat aja, kayak betul-betul flat, tidak ada naik atau tinggi nada. Itu membuat si pendengar itu pastinya bosan. Nah, selanjutnya yaitu bicara tidak jelas, dalam kurung artikulasi pun tidak jelas, dan sering menelan suatu suku kata. Banyak sekali sih pembicara saat berpidato seolah-olah terdengar seperti orang sedang berkumur. Tentunya hal ini akan membuat terjadinya noise bagi pendengar, membuat bising. Oleh sebab itu, pembicara harus berbicara secara pelan dan tidak tergesa-gesa agar artikulasi terdengar jelas. Nah, selanjutnya yaitu terlalu banyak bunyi antara yang mengganggu sebagai tanda bahwa orang yang tidak menguasai bahan. Misalnya seperti a, e. Ini pun juga dirasakan oleh saya karena saya sering berbicara seperti seperti ada yang tertunda. Nah, pada saat pembicara melakukan seperti bunyi tersebut, bunyi itu sangat mengganggu waktu berbicara. Bunyi semacam ini mungkin dapat disebabkan oleh rasa tidak pasti, persiapannya tidak cukup, pernafasannya salah, dan keadaan kesehatan yang buruk. Selain itu, juga
Mempunyai faktor lainnya yaitu kurangnya konsentrasi, teks yang sulit, maupun itu merupakan suatu kebiasaan dari pembicara tersebut. Tentunya hal ini dapat diatasi dengan dilakukannya yang pertama, pastinya kita berlatih sebaik mungkin sebelum melakukan pidato. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat yang pendek atau tidak bertele-tele. Nah, selanjutnya yaitu bernafas secara mendalam atau mengatur pola pernafasan agar kita lebih rileks. Selanjutnya yaitu lebih keras dalam mengembuskan nafas. Selanjutnya, menghindari kata-kata asing. Nah, ini biasanya sering pembicara tersebut memadukan kata-kata asing dengan kata-kata bahasa Indonesia sehingga tercampur aduk dan menghilangkan suatu konsentrasi dari pembicara tersebut. Selanjutnya yaitu mengatur kontak yang baik dengan pendengar. Dan yang terakhir, menyelingi dengan ungkapan yang lucu dan segar. Itu pun pastinya akan membuat si pendengar tersebut lebih antusias dalam mendengarkan pidato tersebut. Sekian pembahasan dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kekurangan-kekurangan pribadi dari diri pembicara. Misalnya ini, pembicara kelihatan mengantuk, tegang, dan nervous. Memang hal ini sering terjadi terhadap diri seorang pembicara. Mengapa? Karena ketika kita menjadi seorang pembicara, otomatis semua titik tuju mengarah kepada kita. Sehingga hal itu dapat membuat kita tegang terhadap semua pasang mata yang melihat kita. Selanjutnya ada cepat gugup atau cemas ketika ada seruan dalam pembicaraan. Hal ini juga sering terjadi ketika pembicara mendapatkan seruan atau interupsi dari audiens. Ketika menjawabnya, dia akan merasa gugup karena takut materi yang telah dipersiapkannya lupa untuk disampaikan selanjutnya. Misalnya, itu contohnya dia gugup menjawab pertanyaan atau seruan di tengah pembicaraannya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.